Halo saudara, dari Washington DC saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan serangan baru besar-besaran yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina dengan mengerahkan rudal dan drone yang tampak bertujuan merusak jaringan listrik Ukraina menjelang musim dingin. Rusia menembakkan sejumlah besar rudal untuk menyasar pembangkit listrik dan infrastruktur energi di seluruh Ukraina pada Minggu dini hari, sehingga menyebabkan terputusnya aliran listrik di Kiev dan setidaknya satu wilayah lain. Ini merupakan salah satu serangan terbesar Rusia dalam beberapa bulan terakhir yang menyebabkan warga mengungsi ke stasiun metro dan tempat-tempat penampungan. Pihak berwenang Ukraina mengatakan sedikitnya 5 orang tewas. Serangan terbaru ini menjadi sinyal ancaman Rusia untuk membuat jutaan warga tidak mendapatkan listrik di tengah suhu beku yang mulai mencengkram Ukraina. Sementara itu, ada pembicaraan intens mengenai kemungkinan perundingan untuk mengakhiri perang setelah Presiden terpilih Amerika Donald Trump mulai menjabat nanti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ia yakin akhir dari perang ini akan semakin dekat setelah pelantikan Trump. Tapi Zelensky juga memperingatkan Ukraina harus tetap memiliki posisi kuat dan bahwa Amerika tidak bisa mengharapkan mereka hanya akan duduk dan mendengarkan. Saudara, Jerman akan mengadakan pemilihan umum pada Februari mendatang menyusul runtuhnya koalisi pemerintahan yang berkuasa. Jerman adalah pemberi bantuan militer terbesar kedua bagi Ukraina setelah Amerika Serikat. Dan pemilu Jerman bisa berdampak besar pada nasib bantuan bagi Ukraina. Warga Jerman akan mengikuti pemilihan umum pada 23 Februari, menyusul runtuhnya pemerintahan koalisi 3 partai pada awal November. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan dia akan mencalonkan diri kembali sebagai kandidat Partai Sosial Demokrat Jerman SPD. Tetapi partai oposisi utama Uni Demokratik Kristen (CDU) unggul besar dalam jajak pendapat. Pemimpin mereka, Friedrich Merz, ingin pemilihan umum digelar lebih cepat. Ich will nur daran erinnern, wir haben keinen Bundeshaushalt 2025. Mit diesem schweren Versäumnis und mit dieser schweren Hypothek gehen wir in das Jahr 2025. Koalisi SPD yang berkuasa runtuh, menyusul ketidaksepakatan tentang menaikkan utang baru untuk anggaran 2025, termasuk penyediaan bantuan militer ke Ukraina. Jerman adalah pemberi bantuan militer terbesar kedua ke Kiev setelah Amerika Serikat, memberikan sekitar 11 miliar dolar sejak invasi Rusia pada Februari 2022. It's bad timing for Ukraine, bad timing for Europe. It means Germany will be preoccupied with itself for a few months before we have a new government. Sementara itu, dalam sambungan telepon pertama dalam hampir 2 tahun, pada Jumat, Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Presiden Rusia Vladimir Putin menarik pasukannya dari Ukraina dan memulai negosiasi damai. Rusia mengkonfirmasi pembicaraan tersebut dan Putin mengatakan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang harus mempertimbangkan kepentingan keamanan Rusia dan merefleksikan apa yang disebutnya realitas teritorial baru. Pemilu Jerman akan berlangsung hanya beberapa minggu setelah pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS. Presiden AS terpilih Donald Trump telah berulang kali mengatakan akan mengurangi bantuan militer ke Ukraina. Dalam laporannya, Reuters mengungkap bahwa penasihat Trump mengajukan proposal untuk menghentikan bantuan militer ke Ukraina, kecuali Kiev memulai negosiasi damai dengan Moskow. Menurut analis, hal ini dikhawatirkan baik oleh Ukraina maupun Jerman. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke sejumlah bendungan yang selama lebih dari 1 abad menghalangi migrasi ikan di sungai terbesar kedua di California. Belum lama ini 4 bendungan yang tersisa akhirnya dihancurkan dan momen itu dirayakan sebagai kemenangan besar oleh penduduk asli Amerika yang menggantungkan hidup mereka pada sungai tersebut. Sebuah momen yang dinanti-nantikan selama puluhan tahun akhirnya tiba. Pada akhir Agustus lalu, sejumlah petugas menjebol bendungan Gerbang Besi yang merupakan bendungan terakhir dari 4 bendungan hidroelektrik yang tersisa di Sungai Klamath. Sungai yang membentang sepanjang 400 km dari negara bagian Oregon ke pesisir California.
Ini adalah bagian dari proyek restorasi sungai terbesar di Amerika Serikat guna memulihkan kembali ekosistem yang sebelumnya menyokong kehidupan masyarakat suku asli Amerika dari hulu hingga ke pesisir Pasifik. Communities have always fought for the protection of the sacredness of our Mother Earth and the sacredness of our waterways. So it's an exciting day. Ikan salmon bermigrasi dari laut ke air tawar dan sebaliknya. Dulu jumlahnya melimpah di seantero lembah Sungai Klamath. Namun setelah bendungan dibangun, ikan tak dapat mencapai hulu sungai, suhu air meningkat, dan alga beracun merajalela. Populasi salmon pun anjlok. We lost salmon in our homelands 107 years ago. Myself personally, I've been involved with this issue since 1980. I hope to live long enough to see a salmon come swimming by my home in Chiloquin. Suku Klamath memimpin perjuangan selama puluhan tahun untuk menghancurkan bendungan tersebut. Pada tahun 2010, perusahaan pemilik bendungan tersebut, Pacific Corp, akhirnya setuju untuk menghancurkan bendungannya ketimbang mengeluarkan biaya mahal untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Meski bendungan-bendungan itu telah tiada, banyak di antara mereka yang menyadari bahwa pemulihan ekosistem Klamath hingga seperti sedia kala akan membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun ke depan. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok pasangan suami istri asal Amerika yang membawa kedai frozen yogurt dari Bali ke kota kecil Warrenton di negara bagian Virginia. Selain frozen yogurt, kedai ini juga menawarkan minuman kopi dan teh khas Indonesia dan juga membawa nuansa Bali melalui dekorasi dan berbagai produk kerajinan tangan. We decided we can move back here full time during the pandemic, and then we decided, well, why don't we just bring all the fun things that we enjoy from Indonesia back to America? And there seemed like there's quite a lot of excitement and demand for it here. Dibuka 2 bulan lalu, kata Su Usim, Frozen Yogi disambut dengan tangan terbuka oleh warga kota Warrenton. Di kota kecil berpenduduk sekitar 10.000 orang ini, belum ada tempat seperti Frozen Yogi. I think it's really cute. It has really good food so far. I want to try more things out. A lot of the places lean into older culture around here, which is nice, but it's nice to have something new. Selain yogurt, Frozen Yogi juga menjual kopi dan teh. Bahkan ada kopi rasa kelapa dan teh Jawa. Nairi yang berasal dari kawasan Karibia ini memesan teh boba rasa mangga. Katanya, dibukanya Frozen Yogi ini menambah keragaman kota di Virginia yang berjarak 90 km dari Washington DC ini. I just think the diversity helps shed love and spread, a little more education to us all about different groups of people in our area. Saat ini, Seusim masih punya 2 gerai Frozen Yogi di Bali. Membuka usaha kecil di Indonesia, katanya tantangan utamanya adalah menghadapi birokrasi pemerintah. Sementara di Amerika adalah pemasaran, karena persaingan yang ketat. Pemerintah di Amerika selalu mendukung usaha kecil. I think that there is such a place for Indonesian businesses, especially Indonesia has the best food in the world. That, we should have an Indonesian restaurant in every town in America. Dari Warrenton, Virginia, Supriyono, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA.